Selamat siang bersama Suneng Siu dan saya di sini menunggu Bante Gunaseno. Ternyata Bantenya tidak bisa berhalangan pada hari ini. Jadi kita lanjutkan ya session kita untuk bincang-bincang kembali. Oh iya, semuanya pasti sudah tahu bahwa kalau bulan ini sudah memasuki bulan 7. Bulan 7 di dalam tanggalan Chinese atau Chinese lunar itu biasanya orang sudah memiliki satu konsep yaitu sembahyang leluhur. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang setidaknya apa itu sembahyang leluhur. Bersama saya ada Suhu Tianyo dari Taiwan juga. Kita mau tahu nih bincang-bincang tentang sembahyang Cit Gue. Nah, kalau di Taiwan itu pasti rame banget. Nah, di Taiwan itu kondisinya pasti berbeda dengan di Indonesia, ya. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Suhu Tianyo pada hari ini, ya. Kita undang beliau bergabung bersama kita dari Taiwan. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan 7 dinamakan bulan hantu atau bulan setan katanya. Nah, ini juga satu konsep yang tidak tepat. Sebetulnya agama Buddha bersama halo Suhu, Ayo, selamat siang, Amitofo, ketemu lagi dengan iya udah. saya di sini. Masih segar ya, Aduh, lampunya masih gelap ya di sana ya kayaknya, masih jam 5 pagi kayak maaf ini lampunya kebetulan. remang-remang gitu. Iya, Suhu kita kan orang Chinese ini kepercayaan Chinese. Nah, itu kan ada sembahyang Cit Gue Pua atau sembahyang bulan 7. Hmm, Nah, sebetulnya Indonesia sama Taiwan budayanya tidak sama, sama Tiongkok juga budaya tidak sama. Nah, jadi hmm. sebetulnya Suhu kan udah lama nih di Taiwan, bisa cerita-cerita sama Waduh. kita sebetulnya. Karena ada banyak konsep kan, kalau Taoism berbicara bulan 7 adalah Hungry Ghost Festival. Nah, Hmm, kalau di Buddhis malah Sengcie Huan Shire adalah hari katinanya biksu-biksu Mahayana di mana sangga ini bisa berbahagia dan juga ada ulambana atau disebut juga rasa bakti kepada orang tua yang terlahir di neraka sehingga kita bisa mendoakan mereka dan supaya mengangkat mereka bisa terangkat ke alam yang lebih baik. Gimana iya. menurut Suhu? Bisa cerita-cerita kalau bulan 7 ngapain aja? Saya ceritanya seputar Buddhis saja ya. Kalau yang non Buddhis di Taiwan saya Iya. juga nggak tahu. Oke. Iya, Sama di boleh. sama di Indonesia, namanya kita Ah. apa bulan 7 orang bilang apa bulannya hantu gitu ya. Tapi kan kalau di dalam agama Oh. Buddha kita ini istilahnya kayak pelimpahan jasa gitu kan, hari yang baik, bulan yang baik untuk pelimpahan jasa kepada leluhur kita gitu. Sebenarnya Iya. sama aja Suhu sama di Indonesia juga Sama ya. sama sama aja nggak Nah, ada jadi ini bedanya. kita harus klarifikasi kepada semua umat-umat supaya ada pengertian yang benar ya. Hmm, Bahwa sebetulnya katanya orang bilang bulan 7 tanggal 1 pintu neraka akan dibuka. Semua akan keluar dari neraka. Aduh, kalau kayak gitu pintu neraka ditutup terus berarti selama setahun cuma dibuka sekali ya. Berarti nggak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar gitu selain iya bulan 7. itu Ya, sebenarnya kata-kata dari apa ya? Istilahnya kayak dari Mincen sofa bahasa Indonesia apa hmm. ya? Eh, Tradisi ya kata-kata tradisi. orang zaman dulu, Kalau iya. kalau dalam Mm-mm. bahasa kita Buddhis itu sebenarnya setiap saat nggak ada yang namanya Iya, pintu neraka ditutup atau dibuka tuh nggak ada gitu loh. Setiap saat iya. tuh pasti ada Open congsen. hour, open Iya, hour, setiap selalu saat open. tuh pasti ada congsen di mana-mana itu congsennya selalu ada gitu. Bukan Iya, berarti kayak oh itu tuh. pintu ditutup terus dia tuh nggak ada hantunya, nggak ada apanya nggak Iya. gitu. Pasti ada. Karena nanti katanya kalau udah mau masuk bulan 8 tuh pasti Cangwang Pusa Sengre itu nanti ditangkep-tangkepin semua setan dari berbagai penjuru dan semua panglimanya akan nangkep-nangkepin setan. Nah, tapi ternyata setelah pintu ditutup, kita masih lihat setan masih banyak ya. Ya, iya. Terus sebenarnya itu cuman Berarti itu setan yang tidak ketangkap. nakal ya kabur, Nakal. kabur. Iya. Ya Jadi sebenarnya kalau mungkin dalam kita agama bahas di Buddha sini. ya, Mm-mm. sebenarnya kalau dalam agama Buddha itu di mana-mana tetap ada congsen yang namanya hantu itu tetap di mana-mana tetap ada. Cuman jangan takut gitu loh. Karena kita kalau berbuat baik, dia itu sama seperti kita gitu. Cuman beda alam gitu aja. Jadi Ya, kalau kalau di kita cuman Taiwan namanya manggil hantu itu ada namanya, dipanggilnya Hao Pengyo, ya, teman ya baik.
Hopanya Jadi kalau di Taiwan nggak boleh manggil hantu hantu ekue gitu, setan setan, nggak boleh. Mereka manggilnya hao peng yo gitu, teman baik. kalau nggak Xiongti. Jadi Xiongti ya, dibilang aku bisa lihat nih, misalnya punya kemampuan mata batin nih, bisa ngeliat. Su Neng Yo, di belakangmu ada Hao Xiongti tuh, ada Hao Xiongti. Nah, itu biasanya kita tahu tuh, aduh ada Hao Xiongti ya. Nah, ada teman baik di belakangmu. Iya. Itu katanya yang bisa melihat hantu, maka dia nggak manggil itu setan atau itu hantu, tapi itu ya seperti sahabat. Kenapa mereka bisa menjadi hantu? Itu pertanyaannya, ya kan? Itu persoalannya, dan itu yang akan kita bedah. Kenapa seseorang bisa menjadi setan atau bisa menjadi hantu? Nah, ini sih secara pandangan Buddhis ya. Nah, ya betul. Betul. Karena sebenarnya itu nggak ada yang namanya hantu. Kenapa ya? Menurut saya Ya, kalau saya salah ya minta maaf gitu. Jadi kalau menurut kita kalau enggak, dari itu sebenarnya yang bisa jadi hantu itu karena kenapa ya? Dia setelah dia meninggal dia ada yang masih ganjel, melengket. Iya, dia nggak bisa ganjel. dilepaskan. Ada yang nggak bisa dilepaskan, entah itu keluarga, anak, saudara, atau amarah dia, dendam Ya. yang masih menyangkut. Jadi dia nggak bisa pergi gitu, dia nggak bisa meninggalkan dunia ini gitu dengan tenang dan baik gitu. Itu semuanya butuh proses dengan kita. Kenapa selalu liamkeng berbuat baik, terus dia tuh berbuat kebajikan, terus kasih energi positif ke dia, selalu hesang ke mereka gitu. Jadi mereka tuh jadi apa namanya istilahnya kayak tersupport lah gitu dengan energi yang positif, yang baik, dan mereka terlepas dari semua sengsara ini gitu. Jadi makanya kenapa kalau dalam agama Buddha kalau misalnya orang rumah kita meninggal atau gimana ya kita selalu bilang jangan nangis ya di depan orang tua kita atau apa, jangan nangis, jangan selalu mengatakan kata-kata yang kayak membuat si almarhum Sedih. merasa sedih atau gimana gitu. Pokoknya kita harus kayak Ya. nggak apa-apa, papa nggak apa-apa atau siapa-siapa gitu nggak apa-apa, kita semua udah besar, udah gimana tenang pergi ke sana sama Amitabha atau gimana gitu. Jadi kan dia jadi nggak akan melengket gitu, melekat gitu, dia nggak akan melekat gitu, nggak ada beban Ya. melepaskan apa sanak saudara atau apa gitu. Itu. Jadi kesimpulannya boleh dikatakan kematian itu hanya titik. Nah, di saat orang-orang yang galau dalam hidupnya, dia selama hidup dia tidak punya pegangan, dia selama hidup tidak punya pengetahuan. Setelah dia meninggal, ada kemelekatan, ada kecemasan, ada ketakutan, dan ada kecintaan, atau ada yang mengganjal. Nah, inilah yang akan menjadi beban dia untuk terlahir kembali ke alam bahagia di alam surga, atau terlahir kembali sebagai manusia. Kenapa begitu? Inilah yang disebut dengan kemelekatan. Nah, misalnya, ada orang melekat sama keluarganya. Saat dia mau meninggal, dia nggak tega, anaknya masih pada kecil, anaknya masih belum bagaimana, maka dia akan terlahir kembali jadi hantu atau jadi setan di sekitar rumah kita. Nah, padahal dia sendiri sudah tidak bisa masuk rumah. Karena dia hanya bisa melihat anaknya dari jauh. Karena ketika kita seseorang meninggal, apa yang menjadi milikmu bukan lagi menjadi milikmu. Dikatakan, itu anakku. Betul, itu anakmu. Tetapi kamu sudah tidak ada hak lagi bersama anakmu itu. Jadi juga nggak boleh ditempelin terus. Sehingga kalau ada anak-anak kecil, masih kecil itu suka nangis, kejar kalau pagi-pagi. Kenapa? Oh, ternyata ada hantu mendekati dia. Ternyata hantunya adalah ya itu mamanya yang baru meninggal atau siapa gitu. Nah, makanya dikatakan bahwa semasa hidup tujuan kita adalah terus menambah kebaikan dan melatih menghilangkan kemelekatan, sehingga begitu kita meninggal, kita akan masuk surga, ya kan? Nah, atau kita akan terlahir dalam yang lebih baik. Di dunia kita Ya, cuma sementara saja. Kita di dunia sementara. datang ke dunia ini hanya untuk apa namanya menambah kebajikan, Ya. apa namanya kayak merubah semua karma buruk kita menjadi kamar yang baik, terus dia tuh mengumpul kamar-kamar yang baik untuk kehidupan kita yang selanjutnya gitu loh. Ya. Jadi kalau konsep bulan 7 ini sebenarnya cerita dari Ulambana Sutra. Ulambana Sutra adalah bercerita tentang yang Maha Moggallana. Maha Moggallana adalah siswa Buddha, murid Buddha yang paling hebat. Dia punya kekuatan psychic power yang luar biasa. Dia bisa terbang ke surga, bisa masuk ke dalam neraka, bisa jalan-jalan dan berbincang-bincang dengan setan dan hantu seperti Hebat, saudara sendiri. Hebat! Dalam hidup ini loh, dalam hidup ini nggak tunggu-tunggu setelah meninggal. Saya belum bisa ke surga.
Tapi saya sudah bisa merasakan bahagianya surga di sini, ya. Tapi Nah, kita udah bisa. memesan tiket kok. Oh, sekarang saya sudah sampai Taiwan, Suhu. Ya, sudah Ah, berada depan Suhu di handphone Suhu di Taiwan. Hari ini, detik ini saya sudah nyampe di Taiwan. iya benar-benar. Nah, jadi ketika itu ibunya Mogalana itu terkenal sangat ya jahat lah ya, karena tidak ada pengetahuan yang benar. Sehingga dia banyak memusnahkan kitab suci atau menghina anggota sangga. Bahkan dia sendiri tidak percaya kalau anaknya menjadi anggota sangga. Jadi setelah kematiannya, ibunya terlahir di alam neraka. Dan neraka ini neraka yang paling, ya nggak dalam-dalam amat, tetapi ibunya terlahir di neraka yang menderita. Di neraka itu ada banyak kalau dalam agama Buddha. Ada neraka besar, ada neraka sedang, dan neraka kecil. Ada 8 neraka yang paling besar sekali, yang paling dalam. Itu sesuai dengan kehidupan kita saat hidup ini. Banyak melakukan pembunuhan, banyak tidak berbakti pada orang tua, tidak juga membuat bahagia ya guru-guru, atau menghina agama, atau bagaimana, dan melakukan pembunuhan. Ini akan masuk ke dalam alam yang paling bawah, yaitu alam neraka. Dan di sana siksaannya sangat luar biasa berat ya. Kita baca Cicangcing nanti bulan 7, di sana ada banyak neraka api, ada neraka yang ada binatang yang terbuat dari besi, yang menghukum kita, ada tidur di ranjang besi, yang dalamnya ada jarum-jarum, paku, dan segala macam. Dan kalau yang nafsunya besar, dia akan lihat tiang yang sangat besar, pilar yang sangat besar, dan dia lihat itu adalah cewek yang sangat cantik dan aduhai, sehingga dia peluk, begitu peluk satu badannya terbakar. Tapi ketika dia selesai dari hukuman, dia lihat tiang itu lagi, bodinya berubah lagi menjadi wanita yang lebih aduhai lagi, sehingga dia peluk lagi, dan kemudian terjadilah itu terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Itu adalah siksaan neraka. Terus juga dia lagi banyak melihat lagi yang neraka api, ada neraka dingin, ada neraka yang temboknya sangat tinggi. Pokoknya kondisi-kondisi di neraka ini tidak ada yang baik. Maka daripada itu yang Arya Mogalana melihat ibunya terlahir di neraka. Dia datang menghadap kepada Sang Buddha lalu bertanya, ayo foto ya Buddha ya. Saya ini sakti super sidekick, bisa ciptakan makanan tering kepada ibu saya. Ibu saya juga bisa melihat makanan itu karena diciptakan dan pikiran. Dan ketika ibunya pegang makanan itu, baru sampai mulut makanan itu berubah menjadi api. Jadi artinya, tidak ada satu makanan pun yang bisa dimakan oleh penghuni neraka. Tidak ada diskon, tidak ada hari libur kalau dikatakan buat orang yang sangat jahat yang terlahir di sana. Tetapi, ada tetapinya, Sang Buddha bisa katakan. Memang betul, makhluk-makhluk itu tidak bisa makan. Karena kamu hanya menciptakan dan pikiran. Tapi kamu danakan makanan ini kepada anggota sangga. Anggota sangga itu kepada para biku yang jumlahnya banyak, yang telah melatih diri, menghilangkan semua kekotoran batin, menghilangkan segala kebencian, menghilangkan keserakahan, dan menambah kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Maka ketika Mogalana berdana itu kepada sangha, dan di sana apa yang terjadi, alam siksa neraka yang dari api berubah menjadi bunga, dan ada kebahagiaan walaupun sejenak. Dan saat itulah pelimpahan jasa dilakukan, jasa-jasa kebaikan bakti seorang anak kepada ibunya, yang walaupun ibunya telah terlahir di neraka, itu bisa membawa kebahagiaan. Dan ibunya saat itu bisa terbebas dari neraka, alias terlahir kembali, bukan sendirian, bersama dengan teman-teman yang berjodoh dengannya. Jadi kalau di Buddhis, neraka bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita ditakut-takutin, suhu, nanti kamu ini menyebarkan ajaran salah, masuk ke neraka. Nggak apa-apa, terima kasih. Di neraka saya bisa membabarkan dharma dan mengajak orang kebaikan, membantu Ticang Wangpusa. Iya, karena neraka bukan akhir segalanya, maka yang kita pentingkan dalam sekarang ini adalah kebaikan. Kalau kita berbuat baik, kita kan meringankan tugas daripada bodhisatwa yang bertugas di neraka, betul ya? Iya, Suhu Tianyo mau tugas di neraka? Mau tugas di neraka? Pak Tayen harus punya tekad ya. Iya, di neraka tidak kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Bagaimana neraka bisa kosong? Wong di alam manusia yang jahat aja juga banyak, yang bertambah kebaikan aja sedikit, yang mau berbuat lebih daripada
dirinya sendiri aja susah, apalagi boro-boro mikirin orang lain ya. Nah, makanya tenang, neraka tidak akan kosong. Surga makin sepi. Wah, ini harus unek Jadi, sini ya bisa. iya, jadi tugas kita memang membuat supaya dalam hidup ini manusia itu bisa berjalan di relnya, di tracknya, dan bisa berbahagia. Kenapa begitu? Karena kalau kita bahagia di alam manusia, nanti pasti setelah meninggal, udah pasti akan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi kembali lagi nih ke cerita di Taiwan itu ya. Taiwan bulan 7 ini pasti sembahyang kelenteng-kelenteng semua penuh ya. Semua pasang hiyo, semua sembahyang leluhur. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya, kenapa leluhur kita bisa terlahir? Misalnya terlahir di kuburan. Jadi kan orang kalau cengbeng ke kuburan. Iya, kalau cengbeng kan orang-orang pada rajin ke kuburan tuh. Mereka menganggap kuburan itu adalah rumahnya. Jadi kuburan adalah rumahnya. Mereka lahir dan tinggal di kuburan. Sehingga kalau cengbeng ya bulan 4 tuh ya, kalau ada keluarganya yang nggak datang, atau keluarganya tidak bersihin kuburan, tidak menanamkan makan, mereka akan sedih sekali, seperti terlupakan begitu saja. Nah, kalau bulan 7 ini, bukannya kita ke kuburan. Kalau cengbeng kan kita yang pergi ke kuburan. Sebetulnya itu hanya untuk berbakti juga sih, rasa bakti, membersihkan kuburan kita, sekali-sekali menengok yang sudah dikubur, jasa-jasa kebaikan orang tua maupun leluhur di kuburan ini harus dibersihkan. Nah, kalau bulan 7, mereka yang datang kepada kita, katanya. Padahal ya, itu kan kepercayaan orang Chinese, orang Tionghoa punya kepercayaan. Nah, padahal tiap saat juga mereka bisa datang kepada kita, tapi kita tidak pernah sadari. Nah, mungkin bulan 7 karena udah jadi rumor, jadi bulan 7 itu banyak sembayangan, banyak makanan, banyak pesta ibaratnya. Sehingga bulan 7 itu bisa dikatakan lebih banyak Haoxiongti yang berpesta gitu. Padahal kalau mereka juga masih melekat dengan makanan itu, dia tidak akan terbebas. Apa yang sebaiknya yang perlu kita lakukan? Makanya di Taiwan kan pada banyak sembahyang Liam Keng ya. Nah, Liam Keng itu orang, ini miskonsepsi yang terlalu parah ini ya. Maksudnya gini, Suhu tolong bacain doa keluarga kita gitu ya, supaya terbebas. Jadi yang baca siapa? Suhunya. Suhunya. Padahal harusnya kita bikin fahwei. Suhunya memang mimpin, memang baca. Tapi keluarganya itu datang ke wihara. Dia baca sutra. Dia mengerti sutra. Dan dia memahami sutra. Atau ajaran kebenaran itu dia paham. Karena sutra-sutra Buddha itu bagus-bagus semua mengajarkan kita untuk orang yang hidup. Bukan mengajarkan untuk orang yang mati. Tapi pikiran kita, konsentrasi kita semuanya terarah kepada leluhur mereka. Supaya kalau ada yang ketinggalan nih, dia terlahir di alam menderita di bawah nih, itu akan bisa tertolong. Sehingga doa kita bisa diterima oleh mereka semua, dan mereka akan bahagia, ya kan? Begitu. Cuma jadi masalahnya adalah orang salah paham. Jadi mereka berpikirnya doain mereka yang mati, doain mereka yang mati, doain mereka yang mati. Ya mati mah udah mati. Yang penting adalah doain dirimu yang hidup. Yang hidup nggak pernah mau berdoa, yang hidup nggak pernah mau ke wihara, yang hidup nggak pernah mau baca kitab suci. Akibatnya ya yang hidup itu kehilangan pegangan hidup. Karena yang hidup nggak punya pegangan hidup, salah jalan, ujungnya dia mati. Kita juga yang pusing. Doain lagi mereka. Ya kan? Nah, jadi kita harus sama persepsi dulu nih. Menyamakan persepsi, mendidik umat-umat supaya cerdas, berpikiran smart. Apakah alam setelah kematian itu ada? Yes, ada. Ada yang langsung terlahir di alam surga, ada yang terlahir di alam bawah, alam rendah. Betul ya? Ya. Nah, suhu-suhu punya tugas untuk mendoakan semua makhluk. Semua makhluk itu jangan dibilangnya cuma orang mati. Semua makhluk harus didoakan oleh kita. Tapi kalau semua makhluk diganti jadi cuma orang mati, akhirnya kerjaan suhu-suhu itu adalah doain orang mati. Nah, kan salah, setengah doang itu bagiannya, tidak sempurna. Jadi kerjaan kita adalah yang sudah meninggal, kita berikan pancaran cinta kasih, pancaran kasih sayang, dan diajari bahwa kamu terlahir di alam rendah. Kenapa lo? Karena waktu dulu, waktu hidup, kurang banyak berbuat baik. Waktu masih hidup, kamu penuh dengan kemelekatan. Sekarang, pangsia lo, pangsia. Jangan lagi melekat sama wujud sebagai hantu, wujud sebagai setan.
buruan terlahir di alam bahagia. Nah, kita pancarkan dengan bantuan para bodhisatwa dan banyak teratai serta doa dan kekuatan sutra. Akhirnya mereka bisa terbantu. Tetapi kembali lagi adalah kembali buat orang yang hidup. Jadi inilah pendidikan kita. Makanya kalau di Buddhis, bulan 7 adalah bulannya anggota Sangha. Apa artinya bulannya anggota Sangha? Para anggota Sangha ini harus banyak membabarkan Buddha Dharma kepada yang hidup. Sehingga anggota Sangha punya tugas memberikan pengertian yang benar, kebiasaan yang benar, sehingga para umat itu tidak misin, tidak salah persepsi, para umat tidak salah paham, bahwa yang paling penting adalah kehidupan, bukan kematian. Kematian mau ngubahnya juga sedikit sekali kita bisa ubah. Mau kasih duit pakai cara apa di kematian? Bakar duit-duitan. Kalau duit-duitan itu bisa dibakar dan berubah jadi duit, tukang hio itu pasti paling kaya duluan keluarganya. Dia banyak. Dia banyak di gudang, satu gudang itu duit-duitannya. Nah, tapi kan tidak demikian. Yang maknanya zaman bakar-bakaran itu adalah pada zaman dulu, orang-orang itu, orang Tionghoa khususnya, pergi ke wihara, berdana kepada wihara, berdana untuk anggota Sangha, bawa makanan, lalu kemudian dana ini kan ladang kebaikan. Dana ini adalah jasa kebaikan. Maka dibalik sehingga anggota sangganya ngucapin terima kasih kan. Wah, kalian udah berdana nih. Ya udahlah saya kasih. Karena niatnya adalah untuk membantu leluhurnya. Nih saya kasih nih satu kertas nih, kamu bawa pulang ya. Nah, kertas ini nanti dibakar di depan situ sambil bilang, semoga semuanya berbahagia, semoga keluarganya berbahagia, saya habis melakukan kebaikan. Jadi, melakukan kebaikan dulu, baru bakar-bakaran. Bakar-bakaran itu simbol doang, supaya pikirannya nyampe. Dan leluhurnya tahu, ternyata keluarganya melakukan kebaikan. Nah, sehingga jasa-jasa kebaikannya itu membuat mereka bahagia. Itu sebetulnya kan kuncinya membuat kebahagiaan bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, sehingga lama-kelamaan hilang tuh tradisinya, maknanya. Sehingga jadi orang udah gampang. Bulan 7. Sembayangan pergi ke toko sembayangan, borong-borong yang banyak, dan kemudian bakar-bakar beres. Dananya hilang, berbaktinya hilang, mendengarkan dharma hilang, baca sutranya hilang. Sehingga waktu jadi manusianya juga cuma bakar-bakaran, ingat leluhur, tidak ada masuk ke dalam batin dan menambah kebijaksanaan. Ya begitu ya, Su ya. Ada gini, sering orang salah paham. Misalnya kayak yang seperti Su tadi bilang ya, misalnya keluarga saya meninggal ini, Suhu tolong ini, Liam King doakan biar keluarga saya begini gitu. Tapi udah oke, Suhunya Liam King di vihara, nah keluarganya pergi jalan-jalan. Nah, ya itu, jadi harus doain siapa? Sebenarnya, kita nih. Iya. Sebenarnya kita berbuat baik dari sanak saudara kita itu istilahnya gimana ya? Kalau mau dalam bahasa yang lebih simpelnya kayak lebih mudah terkoneksi sama almarhum itu adalah keluarga kita sendiri gitu. Dari keluarga kita sendiri yang melimpahkan jasa ke mereka itu lebih cepat gitu. Karena kenapa? Kita connect gitu loh. Maksudnya kayak connect gitu. Jadi sering disalahpahamkan gini, oh Suhu ntar gini ya, tolong ini Liam King gini, terus dia itu, tolong ya ini siapa saya, gini, oh ya, iya. Saya sibuk Suhu, nggak bisa datang, tolong ya Suhu. Ada ya begitu, iya. Ada lagi yang lucunya kalau di rumah duka ya, di rumah duka kita lihat ada banyak banget kejadian, misalnya orang tuanya masih Buddhis. Nah, terus kan diminta suhunya untuk doain, ya kan? Tapi anak-anaknya nggak ada yang ikut. Karena katanya saya sudah beda suhu. Oke, nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang nemenin nih. Kita cuma dipanggil bacain doa. Nanti siapa tuh yang wakilin? Kadang-kadang yang nggak bisa diduga-duga, susternya. Susternya yang mau ikut baca doa di sana. Jadi logikanya, apakah karena agama itu, maaf nih ya, ini kita buka apa adanya ya. Apakah karena Anda berbeda agama dengan orang tua Anda, sehingga karena orang tua Anda Buddhis, cukup panggil suhunya aja yang baca doa, anaknya hilang? Kan nggak begitu juga. Jadi anak itu harus tetap hadir.
Walaupun keyakinan yang lain nggak apa-apa, dia duduk mendengarkan dan sehingga kita baca juga lebih baik. Kan nggak lucu kita jadi kayak apa ya, Beda gitu. Oh, ini kayak beda. iya, Mungkin anak orang tua keluarga juga bukan bukan keluarga kita. kita, orang tua bukan orang tua kita, tapi kita yang kusuk baca doa sedangkan mereka pusing ini yang lain. Nah, jadi kadang suka sedih kalau kondisi-kondisi seperti ini. Padahal doa yang paling termulia adalah doa daripada anak. Maka kalau kami di Mutita Center, itu buku kebaktian ya, itu harus ada bahasa Indonesianya. Sehingga kalau yang agamanya non-Buddhis, atau dia misalnya Buddhisnya juga Theravada, begitu dia baca, kan kita yang baca Chungwon-nya. Mereka bisa baca terjemahannya. Sehingga tahu, yang dibaca itu bukan buat orang yang meninggal sebetulnya, tapi buat memberikan kekuatan kepada orang yang hidup. Nah, sehingga tidak salah paham lagi. Sehingga bulan 7 bulan hantu. Lah kalau bulan 7 bulan hantu, tiba-tiba kita mimpi, saudara kita datang, leluhur kita dibilang tuh kan, leluhur lu setan. Padahal mereka datang, tujuannya adalah ya bulan 7 mungkin holiday kali ya, kalau di sana ya, atau gimana. Tapi sebenarnya karena orang pada ingat pada leluhurnya, jadi pada sembahyang, dan kemudian maknanya sebenarnya bukan di sembahyangnya, maknanya adalah kita mengingat jasa-jasa para leluhur, mengingat jasa-jasa orang tua kita pernah lahirin kita. Kalau nggak ada orang tua, siapa lahir dari mana kita, ya kan? Dan yang berbahayanya lagi adalah mereka menganggap bahwa, nah kalau udah meninggal, yang beda agama, misalnya masih beragama Buddha, itu langsung dibilang jadi setan. Nah, terus lucunya lagi, warisannya masih direbutin. Kalau saya suka bilang, iya, kalau saya suka bilang, kalau memang orang tuamu yang beda agama dianggap lahir langsung jadi setan, ya, nah, tolong deh, please, uangnya danain aja semua ke wihara, jangan ada yang rebutin warisan. Kenapa? Karena itu uang setan. Nggak mau tuh anak-anak. Yalah, mamamu punya keyakinan, mamamu jadi orang baik, mamamu seumur hidup dia menjaga anak-anaknya dengan cinta kasih. Dia juga tiap hari paitikong, sembahyang. Itu kemampuan dia, cuma sampai di situ dia sembahyang. Dengerin dah kalau orang-orang tua mau sembahyang apapun, baik sembahyang di rumah, sembahyang tikong, atau dia sembahyang di kelenteng. Nggak pernah tuh saya dengar orang tua itu doain untuk dirinya sendiri. Pasti yang didoain itu anaknya, cucunya, mantunya, semua usaha anaknya. Yang doain orang lain terus. Anak-anaknya terutama. Apakah orang tua juga dia lihat-lihat agama? Ketika lihat anaknya pindah agama, atau dia lihat gimana, itu bukan anak saya lagi. Enggak. Mereka sangat tulus sekali. Anaknya sakit aja dia nggak mikirin soal agama. Karena yang dipikirin adalah ikatan batin antara anak dengan orang tua. Jadi agama itu nomor sekian. Agama itu penerangan hidup supaya membuat orang tua jadi baik, anak juga jadi baik, semuanya jadi harmonis. Bukan karena agama kemudian orang tua anak dia udah mati dibilang setan. Sedih saya kalau dengar konsep begini. Jadi ini pembenaran dan pelurusan supaya kita masing-masing paham. Agama adalah hal asasi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini adalah yang perlu kita pegang. Agama ini tuntunan buat kita jalanin hidup. Tetapi ikatan cinta kasih orang tua anak, orang tua itu nggak pernah mikirin nanti. Kalau misalnya ya, betapa sedihnya kita misalnya. Saya besarin anak, gedein anak, tiba-tiba berhasil anaknya, karena saya juga berhasil, atau anak berhasil, atau semuanya berhasil. Tiba-tiba setelah dia meninggal, nggak ada yang mau doain dia. Panggil suhu aja lah. Suhu yang atur semuanya, suhu yang doain, suhu yang sembayangin. Dianya nggak mau sembayang. Karena katanya orang tuanya jadi setan. Nah, kalau orang tua lu jadi setan, ingat nggak sih, dalam hidupnya orang tuamu ini banyakkan berbuat baik atau banyakkan berbuat jahat? Kalau orang tuanya banyakkan berbuat baiknya, masa iya dia jadi setan? Ya kan? Logikanya begitu. Dan nyuruh kita juga yang botak-botak ini sembayangin, berarti kita suruh sembayangin setan juga. Kejam banget ya. Kalau saya itu jadi orang tuanya yang dalam peti, gue hidup lagi loh. Iya, saya bilang. Percaya kamu. Iya, kalau saya bukan orang yang tidak beragama, saya tidak memeluk agama Buddha, nggak ada masalah. Saya ini orang yang beragama, saya tahu menjaga diri, saya menjaga sila, saya menjaga tingkah laku saya menjaga mulut saya menjaga pikiran saya, dan saya menjaga perbuatan saya. Saya mengizinkan anak-anak saya untuk mengikuti keyakinannya, itu nggak ada masalah, karena tidak ada urusan dengan diri saya. Dan itu adalah kebahagiaan mereka, itu adalah cara mereka. Tapi kalau saya kemudian udah meninggal, di peti mati, dipindahin agama,
Waduh, kasihan banget ya saya ya, begitu ya. Dan Ikut aja. dan saya kita mau buka-bukaan di sini. Saya kasih tahu aja ya supaya semuanya pada tahu bahwa surga di agama Buddha itu ada 26. Halo, 26. Jadi 6 surga biasa. Itu hanya orang yang berbuat baik saja. Orang yang seumur hidupnya berdana, orang yang suka menambah kebaikan, nolong orang, dan dia betul-betul bercahayalah dalam hidupnya. Dia berhak memiliki 6 surga. Kalau surga tingkat pertama, ini masih suka ribut nih, masih suka berantem, masih suka iri hati nih. Nah, surga tingkat kedua, ini udah lumayan enak, tapi masih dengan hawa nafsu. Bidadarinya juga banyak, masih bisa berhubungan menikah, itu bahasanya, itu masih bisa menikah. Kalau surga tingkat ketiga, ini surga yang ngurusin neraka nih, bulan 7 paling sibuk, menjemput orang mati, terus juga menjemput orang yang udah deket ajalnya, ngasih tahu orang yang udah lamjiun, yang macam-macam, yang menghukum orang di neraka, tugasnya di neraka, tapi dia dewa loh, dewa atau malaikat yang tinggal di surga, tapi tugasnya di neraka. Lebih kasihan ya, tapi dia tingkat 3. Kemudian surga tingkat keempat, ini surga buat orang-orang yang benar-benar baik, tulus, dan dia jadi bodhisattva. Kalau mau jadi Buddha pun dia harus turun dari surga tingkat keempat ini. Nah, ini yang dikatakan surga yang Tusita ini ya, sangat baik sekali buat orang yang baik. Kalau surga tingkat kelima, ini udah levelnya udah sangat amat baik. Udah dia pemuka agama, tokoh agama, mengorbankan waktunya. Dan surga tingkat keenam, orang yang masih meditasinya setengah-setengah. Setengah meditasi, setengah enggak. Ini baru surga keenam. Nah, kalau surga tingkat ketujuh ke atas sampai ke 26, itu disebutnya alam Brahma. Jadi alam surga yang penuh dengan cahaya, penuh dengan sukacita, dan itu hanya bermain di pikiran karena mereka sudah terbiasa bermeditasi tapa brata atau dalam keheningan agama apapun. Kalau mereka senang diam, hening, bermeditasi, mengenal dirinya, self awareness, kesadaran, inilah pemilik surga-surga yang di atas. Dan 4 surga yang di atas sudah tidak ada bentuk. Surga tingkat ke-8 masih dikatakan I'm creator, bisa menciptakan segala macam. Jadi di agama Buddha itu surganya banyak. Lah kalau orang tua Anda beragama Buddha, terus kemudian setelah meninggal dipindah agama, kan kasihan dia bingung. Mau kemana 26 surga hilang. Lenyap. Hanya tinggal 1 surga. Terus kebaikan dia yang selama ini sudah dia lakukan itu dengan tulus. Masa iya dibilang jadi setan? Nah, inilah yang perlu kita klarifikasi lagi. Dan tolong diklarifikasi, bulan 7 bukan bulan setan. Bulan 7 adalah bulan yang memang tapi ya begitu, Taoisme mengatakan itu bulan hantu. Karena bulan 7 banyak bulan tua. Dan biasanya kalau orang sakit di bulan 7, kalau dia nggak sembuh, sakitnya kan kepanjangan. Kalau dia bisa lewat di bulan 7, bisa sembuh, ada harapan. Nah, kalau nggak, banyak yang lewat. Jadi entah kenapa dikatakan orang tradisi ya, orang Tionghoa ya, bulan 7 itu banyak yang kecelakaan, banyak yang bunuh diri, banyak yang mati, banyak yang hancur-hancuran. Iya. Tapi saya udah melakukan survei ya, survei membuktikan bulan-bulan lain juga banyak yang kecelakaan, banyak yang meninggal. Kadang gini ya, kita sebagai manusia tuh kadang hati kita bisa menghipnotis diri kita sendiri. Gitu. Kadang nih bulan 7 nih, oh bulannya hantu. Kalau orang sakit udah di bulan ini istilahnya kayak seperti yang Su tadi bilang ya, bisa berketerusan, bisa sampai meninggal gitu. Itu sebenarnya yang tadinya cuman bisanya sakitnya pilek-pilekan aja gitu, gimana-gimana, terus jadi ada hipnotisnya diri sugesti. Wah, iya, sugesti, ya. Ini saya akan sakit parah nih, akan terjadi belakang-belakangan dia akan jadi sakit parah gitu. Karena dia sugestinya dari diri dia sendiri gitu. Sebenarnya gitu. Memang nggak ada yang namanya di hidup dunia, nggak ada yang namanya bulan berapa kamu akan begini, kamu ingin, itu nggak ada gitu. Itu sebenarnya nggak ada gitu. Iya, juga nggak ada yang bilang kalau kita hitung-hitungan lagi jelek gitu ya, misalnya lagi lamjiun atau apa gitu. Sionya nih lagi kiong nih. Ternyata bulan ini sio apa yang kiong. Tapi di rumah sakit semua sio ada tuh gitu ya. Nah, artinya itu ya memang Sang Buddha betul katakan lahir, tua, sakit, mati. Kematian cuma 1 titik. Kematian jadi masalah kalau Anda melekat. Ini saya melekat sama uang, saya melekat sama keluarga, saya melekat sama harta, saya melekat sama duniawi, atau masih ada ganjalan dendam.
saya masih dendam sama orang ini. Maka artinya begitu dia meninggal, dia akan gentayangan karena dia dendam sama seorang dan terus menuntut kematian orang itu. Dan dia tidak bisa menikmati alam bahagia. Nah, jadi ya buat semuanya pendengar, bulan 7 sebetulnya adalah bulannya kita berbakti. Bakti bahwa yang tadinya nggak pernah ke wihara, menjadi mendekatkan diri ke wihara. Yang tadinya kurang begitu ingat sama leluhurnya, sekarang ada waktunya buat sembahyang, kita jadi ingat sama mereka. Tapi ingat pada leluhur, jangan cuma di bulan 7. Setiap saat kita selalu ingat pada leluhur. Dan leluhur kita tidak semuanya menjadi setan, atau hantu, atau asura, raksasa, dedemit, jin. Leluhur kita, kalau semasa hidupnya dia baik, dia tetap akan bercahaya. Dan cahaya ini akan mengantar dia ke alam bahagia. Leluhur kita, kalau pikirannya dia tidak pernah stres, pikirannya dia tenang, hidupnya tertata dengan baik, percaya juga dia akan terlahir di alam baik. Nah, yang menjadi masalah adalah kita itu menolong yang rendah-rendah, supaya kita takut kalau leluhur kita nanti tidak bahagia. Nah, itu adalah tugas kita dengan membacakan sutra, menolong vibrasi yang positif, mengangkat mereka dari alam bawah. Siti Garbha Sutra ada sutranya, bisa dibaca. Kalau kami bacanya pakai bahasa Indonesia, sehingga tahu ternyata ada banyak alam. Ternyata ada alam raja setan-setan yang ngatur kematian, ada setan yang mengatur rezeki juga ada setan yang mengatur makanan, ada setan yang hidup di kekotoran, banyak sekali jenis-jenisnya. Raja-raja setan ini sudah bertekad untuk membuat kebaikan supaya mereka tidak lagi terlahir sebagai setan. Tapi anak buahnya, di bawah-bawahnya, yang masih nggak ngerti, ini yang masih bandel, yang masih keliaran, yang masih nggak paham, yang masih mau menuntut balas, yang masih mau dendam. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam baca sutra itu, yang penting adalah orang yang hidup. Orang yang mati itu dia hanya to be continue aja menjalani prosesnya. Kalau yang meninggal kita telah di surga, mereka jadi malaikat atau dewa. Nah, mereka juga yang akan memberikan rezeki kepada kita. Mereka yang akan memberkati hidup kita. Mereka yang akan menerangi kita yang udah terang gitu ya maksudnya. Atau kalau keluarganya ada yang kesusahan, hidup dalam bawah garis kemiskinan, mereka juga khawatir gitu dengan leluhurnya, dengan keluarganya masih hidup ini. Jadi mereka kadang-kadang gimana mau nolongnya ya. Nah, tapi karena mereka tidak mendekatkan diri, tidak pernah bermeditasi, tidak pernah mendekatkan ada ikatan antara mereka, akhirnya mereka juga diam-diam aja, nggak ngerti harus bagaimana. Nah, akhirnya ikatan jodohnya tidak ada. Paling mereka hanya mengawasi aja. Kasihan ya, aduh leluhur keturunanku ini nasibnya kok nggak bagus gitu ya, karmanya kok nggak bagus. Nah, padahal mereka sudah terlahir di alam bahagia. Nah, kalau kita yang masih bahagia di sini, yang masih ada karma baiknya banyak di sini melakukan kebaikan, kita tahu bahwa hidup kita tidak sendirian. Maka kita selalu berbuat baik, dan melimpahkan kebaikan ini kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, mereka kan happy. Yang di atas senang. Di atas senang, mereka akan blessing kita. Akan membuat kita hidupnya menjadi lebih kuat. Nah, ada film Korea, Hi Bye Mama, itu bagus tuh. Film Korea, Hi Bye Mama. Nah, itu ngajarin apa? Itu alam, ini film Korea ya, tapi identik gitu dengan Buddhis, itu ada maknanya di situ. Itu dia bercerita tentang kehidupan di rumah duka. Rumah abu. Tahu kan rumah abu ya? Rumah abu itu orang Tionghoa itu kalau udah meninggal punya keyakinan bahwa kalau setelah abunya dikremasi, abunya dimasukin ke rumah abu. Nah, terus di rumah abu itu apa yang terjadi? Dia melekat. Dia mengatakan rumah abu adalah rumahnya dia, ya kan? Sehingga dia tidak mau lahir lagi di alam yang baik. Sehingga tinggalnya ya di rumah abu itu. Nanti di film itu digambarin tuh, Hi Bye Mama. Abu-abu pada keluar, ngobrol, dan kemudian ya bincang-bincang. Terus cerita, kenapa lu mati sih? Waduh, waktu masih hidupnya ya. Kita itu kecelakaan. Jadi kecelakaan satu keluarga. Tapi karena yang sisa tinggal anaknya satu yang selamat, sehingga keluarga yang meninggal ini nggak rela untuk terlahir kembali di alam baik gitu. Kemelekatan terhadap anaknya. Jadi khawatir anaknya ini masih kecil. Diikutin terus anaknya. Padahal anaknya juga udah nggak bisa ngelihat mereka kan yang udah meninggalkan. Karena kemelekatan mereka terhadap anak. Sehingga akhirnya si anak ini ngapa-ngapain, dikawal terus sama keluarga adiknya, sama mama papanya dikawal terus. Sedangkan waktunya mereka udah tiba untuk terlahir di atas. Dan ini membutuhkan mediumisasi supaya memberikan pengertian kepada si anak yang masih hidup. Berkata,
Kamu harus berdoa, kamu harus bilang kepada keluarga kamu yang sudah meninggal bahwa kamu baik-baik saja, kamu bisa jaga diri sendiri, kamu bisa berjuang untuk hidup, kamu juga nggak perlu lagi dikhawatirkan. Nah, sehingga mereka yang sudah meninggal tangsia, bisa happy, bisa lepas, bisa bahagia, dan akhirnya goodbye my love gitu. Itu cerita di rumah Abu itu betul. Makanya dulu ada teman saya yang Katolik, yang anak Untar, dia punya mata keenam, mata indra, indra keenam. Jadi ketika dia pergi ke wihara yang ada rumah Abunya, dia nggak mau makan di situ. Dia juga nggak berani. Dia bilang, ayo kita ke Dhammasala aja, katanya altar Buddha itu lebih tenang, katanya. Kenapa? Malu-malu di bawah serem-serem. Itu makanya mendingan orang nggak punya kemampuan untuk melihat. Suhu ya. Nah, ini ada satu buku dari Bapak Herwi Ratno, ya namanya Herwi Ratno, buku Herwi Ratno. Ini Pak Herwi Ratno ini Katolik ya. Nah, tapi dia punya kemampuan gift ya, kemampuan untuk melihat. Manusia mati tidak berarti pergi. Nah, ini bahasanya, mati tidak berarti pergi. Pak Herwi Ratno ini dia punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang masih membutuhkan. Jadi memang betul, bukan cuma di bulan 7, banyak hantu yang penasaran, hantu yang menderita. Bulan-bulan lain juga banyak. Cuma di bulan 7 kapasitasnya lebih banyak karena dia tahu ada pesanan, cateringnya berlebihan, ada pesta. Itu tuh. Nah, dia bilang nih ya, ya kenapa, Su? Enggak, tadi saya mau bercanda sebentar. Soalnya kemarin kan lihat postnya Sufu kan ada yang apa yang gambarnya tengkorak, terus itu kan mereka bilang ya Nah, hantu yang di sana. Tahun ini saya udah nggak mau ke atas lagi ya, iya. kita lagi corona. Bukan, yang dari atas nggak mau datang ke kita, katanya lagi corona, takut. Terus yang kita nggak mau ke sana lagi, harus di karantina. Iya, kita juga nggak mau sana. Karantina 14 hari, habis waktu saya, begitu kan. Nah, di buku ini banyak sekali cerita-cerita tentang mereka yang baru saja meninggal. Terus bingung, terus bagaimana. Ada yang lucunya, Pak Herwi Ratno ini melihat ada satu orang Buddhis yang meninggal. Lalu dia bilang, Pak, nenek-nenek ya, dia bilang, Pak, tolong dia, tolong dia. Wah, gimana ya? Katanya, ya tolong saya. Saya lihat Bapak itu bercahaya, Bapak itu bisa menolong saya. Terus dia bilang, oh iya Bu, gimana caranya? Nah, iya, tolong doakan saya nggak bisa naik gitu ke alam yang lebih bagus. Nah, terus dia bilang lagi, ah, ya gimana caranya? Dia pikir-pikir lagi, akhirnya ya udah dia panggil, dia ambil Kuan Sein Pusa, ya Kuan Yin Patung Kuan Yin, dia ambil Kim Chua, dia minta bantuan dari Avalokitesvara secara bahasa batin, karena dia bilang saya Katolik, tapi saya bisa mendoakan ibu sesuai dengan ibu keyakinannya ya. Nanti setelah saya doain, ikut aja apa yang terjadi. Dia minta bantuan dari Avalokitesvara. Saat dia bacakan doa, cahaya datang pada nenek itu, dan kemudian nenek itu bilang, terima kasih Bapak, saya jalan dulu ya. Nah, itu cuma hal-hal kecil doang. Iya, jadi kalau dari buku ini ya, saya perhatikan dan baca itu sebenarnya hal-hal kecil doang, hal-hal yang bisa menyebabkan leluhur yang sudah meninggal itu happy, tak dia langsung terlahir lagi. Hal-hal yang kecil yang membuat leluhur itu bisa ngerti bahwa, oh ya, selesai ya masanya kamu. Terus kita cuma kasih kondisi aja supaya dia bisa happy, lahir di surga. Itu sih sebetulnya. Nah, jadi di bulan 7 ini nggak usah takut, nggak usah cemas. Yang penting tetaplah vibrasi yang positif, melakukan kebaikan. Cerita dong yang di Taiwan. Ngapain aja nih kalau bulan 7? Saya mendengar tadi seru ini mah. Aku jadi saya banyak ngomong. Ayo, aku kan mau minta dengar cerita kalau di Taiwan. Iya. Di Thailand ya, mau cerita apa ini dulu Suhu? Iya, ngapain aja orang kalau bulan 7? Di sini biasanya kalau tahun ini agak kurang ya karena kan corona. Jadi kebanyakan live di YouTube, tapi tetap apa namanya ulambana, ada fahwenya. Cuman ya umatnya nggak datang, cuman kan live-nya dari rumah aja mereka gitu. Oh lah, bayang. Iya, Leluhurnya juga Pak dikirimin handphonean, ada SIM card-nya dikirim. Leluhur ya hari ini puyung lah ya. Jadi live aja lah, bilang sama leluhur juga live ya. Nanti kamu buka tayangan YouTube ya. Terus subscribe, jangan lupa subscribe gitu ya.
Iya dong, leluhurnya canggih sekarang. Oh, masker aja dikirimin loh, Iya, dibakar-bakarin. Masker udah canggih, iya, TV, komputer, laptop, sampai kapal terbang. Dia lupa kapal terbang kagak kasih pilotnya, gimana otomatis ya. bawanya katanya. Iya, terus kasih handphone, handphonenya ngikutin zaman terus. Sekarang handphone yang bisa dilipat 4 itu lagi. Udahan. Jadi leluhur kita ya, kita online aja ya, kalian baik-baik saja ya di sana ya. Ya kita bacanya juga online virtual. Dulu dulu pernah nih saya ditanyain gitu ya. Suhu, orang tua saya pas masa hidupnya dia suka makan ayam nih gitu. Terus dia itu pas dia meninggal, boleh nggak kita pai? Boleh Hmm. aja. Terus dia itu Pai sebenarnya ayamnya, boleh aja gitu. pai ayamnya, Pai ayamnya gitu. Ya maksudnya daging ayam pai sih. ayam. Pai ayamnya gitu. Tapi ya kalau udah meninggal, memang ini kita harus lihat dulu kebiasaan dari masih hidup. Kadang-kadang begini, kalau orangnya semasa hidup udah ngerti Buddha Dharma, sudah tahu ajaran, oke dia nggak masalah. Itu akan nerima apapun itu. Karena toh makanan yang dimakan bukan itu kan. Iya. Makanan orang mati ya bukan yang Makanya dipersembahkan itu mah buat, saya bilang iya itu yang makan tuh kau bukan yang makan lagi. orang tua, kamu yang makan gitu, bukan bukan mereka yang makan, kamu yang makan. Sebenarnya kamu yang mau, Iya, bukan mereka yang mau gitu. iya betul. Lebih Orang mati lebih itu bagus. makanannya bukan. Iya, lebih bagus kita painya vegetarian gitu loh. Cuma, ada cumanya. Konsep. Konsep. Dia memang nggak bisa makan makanan itu. Misalnya ya, kayak misalnya ada ama-ama kita nih. Dia kalau sembahyang tradisi ya, kan nah, ini lagi bahas tradisi ya. Nah, di sana tradisi itu bisa bikin susunan makanan yang banyak-banyak. Keluarga ama-ama ini kan paling detil loh. Harus berapa teko, harus berapa sumpit, harus berapa Oh nasi, harus iya. berapa kopi, harus berapa detil kan. Nah, itu kan tradisi ya. Jadi dia tuh terus begitu tiap tahun sembahyang, sembahyang, sembahyang. Terus begitu anak-anaknya udah Buddhis kan, udah modern, udah pikirnya, sembahyang itu kan simpel aja. Buah juga udah cukup, apa segala macam. Itu kalau yang ortodoks ama-ama konsepnya kayak gitu ya. Kalau dia lihat cucunya atau dilihat anaknya melakukan sembahyang kok simpel banget, dia juga bokam gua. Karena itu kebiasaan. Makanya kalau mau mengubah tradisi, kita dari orang yang hidup dulu. Yang masih hidup ini dikasih tahu dulu. Buddhis itu simpel, begini, 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 begini. Ya nanti kamu kalau sudah meninggal, kamu kasih tahu lagi ke anak-anak simpel aja, nggak ada yang neko-neko. Tapi kalau yang untuk sembahyang leluhurnya, ya harus tahu tradisinya kuat nggak nih leluhur kita. Kalau tradisinya kuat ya terus aja buat mereka ya, sembahyang buat mereka itu juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka bilang ini nggak komplit nih, ini nggak benar nih, marah-marah dia di sana. Kamu nggak berbakti Kalau ini. dia iya, kalau dia marah-marah di alam bahagia, turun cahayanya hilang, kemudian dia akan turun lagi kasihan. Nah, jadi yang harus ditata ini adalah pengertian yang benar bagaimana kita orang yang hidup, bukan orang yang mati. Orang yang mati itu urusannya adalah urusan kesekian. Kita hanya mendoakan mereka vibrasi kebaikan supaya mereka bisa terangkat di alam yang lebih baik. Nah, tapi kalau untuk yang hidup, dengan datang ke wihara, melihat sutra-sutra agama Buddha, mengerti ajaran, dan tahu apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu tradisi, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan, kultivasi batin yang seperti apa, ketenangan yang macam mana. Ini yang harus diajarkan buat orang yang hidup. Maka ketika dia hidup sudah ada pegangan, sudah meninggal juga tidak perlu takut. Nah, jadi di bulan 7 bukan bulan hantu atau bukan setan, bukan orang yang macam-macam dan segala macam. Iya. Nah, mamanya sembahyang leluhur ada aturan macam-macam. Iya, ikutin aja. Itu tradisinya dia, keyakinannya dia. Kita yang ikutin. Tapi doa itu, makanan, bukan dimakan oleh mereka. Jadi kembali lagi makanan itu untuk yang doa. Nah, terus itu mau tanya anak ama saya dulu Buddha, terus kalau sembahyang ada buah, nah kalau sudah selesai saya suka saya ambil. Tapi kalau dimakan kenapa tawar rasanya ya? Apa itu karena arwahnya makan atau menguap karena udara? Ya persembahan makanan, kita lihat persembahan makanan. Kalau sebetulnya ya, kita berdana makanan kepada semua makhluk. Itu yang makan juga belum tentu leluhur kita, belum tentu keluarga kita. Kalau keluarga kita telah di surga,
Makanan di surga itu berlimpah dan enak-enak. Dengan kekuatan pikiran dia mau makan apa tercipta. Makanan manusia tidak akan disentuh sama sekali. Terus kalau dia terlahir di alam setan, kalau terlahir di alam rendah, ada alam setan yang dia happy kalau lihat makanan, tapi nggak bisa makan juga. Ya, kalau dipegang jadi api, kalau berubah jadi api. Ada setan yang mulutnya kecil kayak jarum, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada setan yang perutnya besar, tapi tenggorokannya kecil. Ada setan yang mulutnya besar, tapi tenggorokannya kecil. Nggak bisa makanan itu dimakan oleh mereka. Tapi ada satu jenis peta, ada satu jenis setan yang memang bisa menghisap sari-sari makanan. Ada. Tapi itu kan belum tentu keluarga kita, belum tentu leluhur kita. Sama kayak misalnya kita punya makanan nih, kita tawarin, "Mih, makan ya, ini buat mami ya, atau ini buat papi ya." Nah, itu kan udah jadi milik dia ya. Kalau kita udah tawarin kan, dia tahu, oh iya. Tapi kan belum tentu juga dia yang makan. Kalau dia nggak bisa makan, lihat ada gembel yang ada di luar, atau ada pengemis, ada apa, karena itu udah punya dia kan. Dia kasih lagi, Pak, sini Pak, ini buat Bapak ya. Nah, jadi kadang-kadang alam setelah kematian juga sama. Nah, Pak Herwiratno ini juga sama, dia di bukunya Mati Tidak Berarti Pergi juga bilang, makanan itu nggak kepake atau tidak bisa dimakan. Tapi kenapa sari-sarinya sudah hilang? Ada memang yang bisa dihisap sarinya. Nah, ada juga yang memang nggak bisa. Ada juga karena dari kulkas ditaruh di meja nggak dimasukin kulkas lagi. Dari dingin langsung berubah warna, berubah panas, dan 1 hari gitu misalnya. Setelah dimakan kok rasanya berbeda, yaitu karena perubahan cuaca, perubahan suhu. Lalu kemudian ada juga ya memang, ya itu, ada yang makan, ada yang makan, ada yang enggak. Jadi biasanya kalau kita sembahyang itu harusnya bagaimana, Su? Biasanya kita danain lagi ke orang lain, gitu. Jadi orang-orang yang nggak makan, sehingga makanan itu utuh, tidak diganggu gugat, dan bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau sekarang orang pada pinter, kalau ke kuburan atau ke rumah duka, semuanya pakai Tupperware yang ditutup rapat. Kalau dulu kan pakai mangkok ya, mangkoknya dibukain gitu. Nah kalau sekarang semuanya Tupperware tutup rapat, nih Tupperware-nya, ini sumpitnya, ini minumnya ambil sendiri ya. Buka sendiri ya. Iya, karena apa? Kalau dibuka nanti takut ada hiu, takut ada apa, kotor gitu kan. Kalau dibungkus kan enak, habis itu, wow, haus lah kita yang makan sendiri. Ya, makanya akhir-akhirnya kan baliknya makannya mereka yang makan gitu. Iya, betul. Kembali kepada mereka yang makan, ya. Nah, oke. Tentang bakar-bakaran. Bakar-bakaran bisa bermanfaat atau enggak, Su? Nggak pernah tuh ada yang laporan ya sampai saat ini, bahwa kalau dibakarin rumah, di sana jadi rumah ya. Nggak pernah. Dan kalau pandangan saya, kalau kita bakarin rumah, nanti di sana jadi rumah. Kasihan lu, bayar pajaknya mahal. Karena setiap tahun orang bakar rumah. Setiap tahun bakar rumah. Dulu. Iya, satu rumah aja dia harus ngepel, harus nyapu. Kasihan ya. Kalau dia dapat 2 rumah, punya 2 lagi. Mending kalau bisa dikontrakin. Jadi kalau kita bakar di sini rumah, di sana jadinya rumah, waduh, belum lagi kalau kita bakar kapal terbang, lapangan parkirnya di mana ya? Nah, di sini ada Darius mengatakan, dan dikasihkanlah ke leluhur dan semua makhluk makanan nasi kotak itu, bagikan ke kaum miskin, fakir miskin lebih baik. Ya, betul. Tapi di sini tolong konsepnya diganti. Jangan makanan yang udah disembayangin baru dikasih ke fakir miskin. Kalau bisa, kita berdana dulu ke fakir miskin berupa makanan nasi kotak. Setelah jasa kebaikan ini sudah ada kita salurkan, baru kita pergi ke kuburan atau pergi untuk sembayangin leluhur kita dan berkata, hari ini saya berdana makanan ke banyak orang. Dan jasa kebaikan ini bisa melimpah pada kamu berupa jasa apapun yang kamu butuhkan. Nah, itu jauh lebih bermanfaat ya. Nah, nasi kotaknya boleh kamu makan, boleh kasih yang lain-lain. Sama seperti ini, dia juga mengatakan dia buat buku cetak sutra untuk bagi-bagi para gitu. Itu juga bagus, boleh juga. Ya, untuk sutra, cetak sutra, kita kekurangannya adalah sutra-sutra Mahayana ini masih dalam bahasa Mandarin. Jadi belum banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka kami udah mulai untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya orang itu paham. Jangan kebanyakan gini ya, kalau kamu perhatikan, kalau di Taiwan sih orang Taiwan kan bisa cungwen. Kalau di Indonesia ini enggak. Jadi keluarganya meninggal, mau dibacain Liang Huang Pao Chan.
Liang Huang Paocan itu kan tentang pertobatan gitu ya, tentang pertobatan. Jadi kalau kita bacain Liang Huang Paocan, mana suhunya bacanya cepet-cepet kan, umat juga nggak ngerti bacanya apa. Kalau yang bisa paham Mandarin dia tahu artinya apa. Kalau nggak paham, kok suhunya naik turun, naik turun, naik turun, kan bertobat. Sebenarnya kita mengajak semua orang untuk bertobat. Terus keluarganya kalau bisa yang bertobat. Karena keluarganya yang masih hidup. Dia harus tahu apa itu boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa. Keluarganya harus baik. Tapi karena keluarga yang nggak tahu baca mana, kadang-kadang baca jempolnya doang. Atau jarinya. Atau kadang-kadang udah nggak tahu lagi halamannya berapa. Jadi kalau bisa sih, buku-buku itu tugas suhu ya yang masih sekolah di Taiwan. Nah, Aduh. itu tolong translate ke bahasa Indonesia. Jadi Aduh. kayak Paucan, yang Huang Paucan, Sepe Same Sui Chan, terus juga Sepe Yao Se Chan. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang tipis-tipis saya dulu bisa ditranslate. Jadi kalau yang meninggal itu nanti bisa lihat, bisa lihat. Kalau arwah abu ya bukan debu. Kalau arwah yang sudah dikremasi dibuang ke laut, apakah kita harus berdoa ke laut? Nggak perlu. Nggak perlu. Sebetulnya orang udah meninggal itu udah kembali lagi, abu kembali ke abu, tanah kembali ke tanah, udara kembali ke udara, api kembali ke api. Artinya semua unsur-unsur tubuh kita sudah terurai dan kemudian yang kita perlu lakukan adalah pikiran. Doa itu melalui pikiran. Vibrasi itu gelombang. Vibrasi itu pikiran, frekuensi. Jadi doa apapun, mau dengan cara agama apapun, dengan konsentrasi seperti apa, mengingat semua leluhurnya, mengingat semua yang udah terlahir di alam surga maupun alam menderita, kita doain itu semua. Mereka semua bisa paham dan bisa dengar. Ada yang mungkin pulang ke rumah, tapi ingat rumah itu udah bukan miliknya, dia hanya berada di depan rumah, di persimpangan jalan, atau dia melihat dari jauh memantau bahwa keluarganya melakukan kebaikan. Maka yang paling penting adalah keluarga yang berbuat baik. Keluarga memberikan kehangatan, cinta kasih, dan segala macam. Itu yang akan kepake dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Baiklah, karena waktu sudah 56 menit hari ini bersama Su Tianyo, bincang-bincang. Dia mau curang, belum cerita juga dia. Kayaknya Saya mah jarang keseruan deh. jalan-jalan kayaknya. Saya mah Iya, keseruan jarang dengar terus. jalan-jalan. Baiklah, terima kasih. Nanti bulan-bulan 7 kita bahas lagi ya. Terima Iya. kasih. Dan Oh. semoga kita doain para leluhur yang sudah meninggal, baik mereka yang sudah berjasa banget sama kita, maupun yang pernah punya kesalahan sama kita, atau bayi-bayi yang pernah diaborsi, yang belum pernah merasakan kehidupan sebagai manusia, semoga terbebas dan semoga memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Tadi atau gate-gate, para sam gate Bodhisattva. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amitabha. Oh. Selamat 谢谢。siang, Caichen. Amitabha. Ya, demikianlah pada hari ini kita tutup dan semoga berbahagia. Mohon maaf kepada semua anak-anak daripada organisasi Buddhis Theravada, organisasi Buddhis Manggala ya, yang hari ini Bante Gunaseno mungkin kurang enak badan ya, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Terima kasih dan terus makan vibrasi kebaikan. Selamat sampai jumpa. Salam Indonesia maju.